Bersikap benar dalam berbagai amalan agama, misalnya bersikap benar dalam pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid dengan benar, yaitu dengan tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Sangat berhati-hati dengan syirik, walaupun itu syirik yang serendah-rendahnya. Bersikap benar dengan rasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala dan harapan akan pahalanya. Dengan tidak melakukan atau meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau maksiat, dan mengerjakan segala yang disuruh atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, hendaklah kamu bersikap benar dalam kecintaan dan keridaan serta tawakal kepadanya dalam segala urusanmu. Agama telah memerintahkan kita untuk berbuat benar dalam semua perkataan dan keadaan, walaupun hal itu menimbulkan bahaya bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 119 yang bunyinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar." Sejalan dengan ayat di atas, Rasulullah juga menegaskan dalam hadisnya bahwa berusahalah berbuat benar walaupun kamu lihat di dalamnya terdapat kebinasaan, karena pada hakikatnya terdapat keselamatan. Jauhilah dusta, walaupun kamu lihat di dalam dusta terdapat keselamatan, karena pada hakikatnya terdapat kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat atau berperilaku dusta. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta." Dalam sebuah hadis Nabi juga dijelaskan bahwa berbuat dusta termasuk salah satu dari 3 sifat orang munafik. Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk selalu berbuat atau berperilaku benar. Nabi bersabda, "Hendaklah kamu berkata benar, karena kebenaran menyebabkan kebaikan, dan kebaikan menyebabkan masuk surga." Ada orang yang selalu berkata benar dan berusaha berbuat benar, hingga ia disurat atau ditulis di sisi Allah sebagai siddiq atau yang benar. Janganlah kamu berdusta, karena dusta mendapatkan kedurjanaan, dan kedurjanaan menyebabkan masuk neraka. Apabila hamba selalu berdusta, maka ia disurat atau ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Sesungguhnya berperilaku benar atau berkata benar akan membuat seorang manusia akan bahagia dan terhormat serta dipercaya di antara masyarakat. Apabila ia berbicara, orang-orang akan membenarkan ucapannya. Sebaliknya, alangkah buruknya kedustaan itu, karena ia adalah pokok setiap dosa dan penyebab setiap kejahatan, serta sumber setiap kesengsaraan dan kehinaan. Pendusta itu lebih keji daripada seorang pencuri, karena pencuri itu mencuri hartamu, sementara pendusta mencuri akalmu. Alangkah sengsaranya orang yang berdusta, dia telah kehilangan kepercayaan manusia terhadapnya, dan tidak berharga sedikit pun di sisi mereka. Mereka juga enggan berteman dengannya dan tidak mempercayai perkataannya, walaupun terkadang apa yang ia katakan memang sebuah kebenaran. Dusta adalah penyakit yang jahat. Apabila seseorang terbiasa dengannya, akan sulitlah untuk melepaskannya. Dalam sebuah syair disebutkan bahwa, "Biasakan lidahmu berkata benar, maka kamu pun menjadi benar. Sesungguhnya lisan itu terbiasa dengan apa yang kamu biasakan. Ia bertugas menurut apa yang kamu buat dalam kebaikan dan keburukan, maka lihatlah bagaimana kamu membiasakannya. Oleh karena itu, berhati-hatilah untuk tidak berkata dusta, utamanya dalam pembicaraanmu maupun dalam senda gurau." Demikian juga termasuk dusta pula ialah kecurangan dan ingkar janji, kesaksian palsu, dusta mengenai nasab atau keturunan, dusta mengenai mimpi, dusta dalam sumpah, dan buruk sangka. Dalam sebuah hadis Nabi diceritakan bahwa Nabi SAW bersabda kepada para sahabat atau kaum muslimin, "Maukah aku beritahukan tentang dosa terbesar?" Diulang 3 kali. Kami para sahabat atau kaum muslimin menjawab, "Tentu." Beliau bersabda, "Mempersekutukan Allah, durhaka kepada ibu bapak, membunuh jiwa atau manusia." Tadinya beliau bersandar, lalu duduk dan bersabda, "Ketahuilah, dan perkataan dusta. Ketahuilah, dan kesaksian palsu." Beliau terus mengulanginya hingga kami katakan, semoga beliau diam. Beliau bersabda lagi, "Sesungguhnya termasuk dusta yang terbesar adalah apabila seseorang mengaku anak dari selain bapaknya,
mengatakan melihat sesuatu yang tidak dilihatnya, atau mengatakan sebagai perkataanku, padahal aku tidak mengatakannya. Dusta terhadap Rasulullah SAW adalah macam dusta paling besar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta terhadap diriku tidaklah seperti dusta terhadap seseorang. Maka barang siapa berdusta terhadapku dengan sengaja, biarlah dia menduduki tempatnya di dalam neraka. Adapun larangan berburuk sangka dan bersumpah dusta sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya di atas, janganlah kamu berburuk sangka, karena sangkaan itu adalah pembicaraan paling dusta. Dan barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan surga atasnya. Kemudian seorang laki-laki bertanya kepadanya, walaupun itu sedikit wahai Rasulullah. Beliau menjawab, meskipun sebatang kayu arok. Kayu arok, kayu sejenis yang biasanya digunakan untuk bersiwak. Saudara, ketahuilah bahwasanya kebenaran itu membawa kebahagiaan dan keberuntungan di dunia. Ini telah dibuktikan dengan berbagai kisah-kisah orang jujur sehingga ia mujur. Lihatlah bagaimana para pedagang yang jujur, dokter maupun berbagai profesi lainnya yang bertindak benar dalam pekerjaannya. Bagaimana orang-orang mencintainya dan mempercayai mereka. Mereka pun mendapat keuntungan besar. Berlawanan dengan itu adalah dusta. Dusta itu mengurangi rezeki. Begitulah tersebut dalam sebuah hadis. Selain itu, kebenaran juga mendapatkan pahala yang banyak dan kenikmatan yang kekal di akhirat. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar dengan kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Quran Surat Al-Maidah ayat 119.